Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah ingkang kawula hormati, monggo kepanjatan rasa syukur lan tazakur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya sehingga kita saged hadir wonten ing iki majelis di dalam rangka mudzakarah ilmi. Mugi-mugi kerawan kita diparingi rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam katur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken dumateng berkira tugas di punika minal dzulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni hidup Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah mudzakarah ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita kaji nanti menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan muallif hadzal kitab As-Syaikh Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan adab berwudhu, yakni tata krama berwudhu. Sudah kita bahas pertemuan yang lalu ketika seseorang itu selesai bersuci dari hadas kecil, maka fala tatrukis siwak, maka hendaklah dia bersiwak. Mengapa? Karena dengan siwak itu fa innahu mutahhiratun lil fami wa mardatun lirabbi, yakni siwak itu akan mensucikan mulut dan menjadikan Allah itu ridho. Dan sholat dengan pakai siwak itu afdalu min sab'ina sholatan, yakni lebih utama dari 70 sholat bila siwakin tanpa bersiwak. Saking pentingnya siwak sehingga Rasulullah bersabda, laula an asukko ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin.
sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintah mereka untuk bersiwak bi kulli sholatin, setiap mau melakukan sholat. Itulah pentingnya bersiwak. Kemudian diteruskan, setelah itu kita melaksanakan wudhu. Pada kajian ini kita sudah sampai summa aghsilu yadaka. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aghsilu mongko nuli masuk sira yadaka ing tangan sira al-yumna kang tengen. Summal yusra nuli kiwa ma'al mirfaqaini sertane sikut loro ila ansofil adudaini tumeka maring separone lengan loro. Fa innal khuliyata mongko setuhune penganggo fil jannati ing dalem swarga iku tabluhu tumeka khuliyah mawadi al-wudu'i ing pira-pira panggonane wudu. Wa kullan ucap sira inda wasil yumna ing dalem nalikane masuk tangan tengen, Allahumma ahtini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma Allah akti mugi-mugi paring tuwani ing ingsun kitabi ing kitab kula biyamini kelawan tengen kula wa hasibni lan mugi-mugi hisab tuan ni ing kula hisaban kelawan hisab yasiron kang enteng. Wa inda gusishimali lan nalikane masuk tangan kiwa Allahumma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Allahumma ya Allah, inni setuhune ingsun a'udzu nuwun reksa kula ka ing panjenengan antuk tiani ing yen to paring tuan ing kula kitabi ing kitab kula bisimali kelawan asta kiwa kula au miwara idhari utawa saking buri geger kula. Summas tauhid roksaka mongko nuli ngeratakaken sira roksaka ing sirahira bil maski kelawan musab bi antabula kelawan yen to nelesi sira nyadaika ing tangan loro sira watul sika lan nemokaken sira ruku saaso bi yadika ing pira-pira pucuke pira-pira driji tangan ira al-yumna kang tengen bil yusra kelawan tangan kiwa wa taj'aluha lan dadekaken sira huma ing tangan loro ala qaddimati roksi ing atase ngarepe sirah wa tamuruhuma lan lakokno sira huma ing tangan loro ilal qafa maring hidok summa taruhuma mongko keri-keri balekaken sira huma ing tangan loro ila muqaddimati maring ngarepe sirah. Fahadihi mongko utawi iki imrorun marrotun sepisan tak aku agawe sira dalika ing mengkono-mengkono imror
salah sama rodin telung ambalan. Wakadhalika lan kaya mengkono-mengkono telung ambalan biasa fi sa'iril aqdami ing dalem sekabehane anggota. Wa kullan ngucap sira Allahumma ya Allah wasyini mugi-mugi mudhungi Tuhan ing kula bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan. Wa anzil lan mugi-mugi nurunaken Tuhan alaya ing atase kula min barokatika saking barokai Tuhan. Wa alillani lan mugi-mugi ngawuhi Tuhan ing kula tahdili arsika ing dalem misole aum-auman ars Tuhan yaumanatillah ing dalem dinane boten wonten au-auman illa dilukaan au-auman. Allahumma ya Allah hati mugi-mugi ngaromaken syahri Tuhan ngaromaken syahri ing rambut kula wa basari lan kulit kula alan nari ing atase neraka. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, kita sudah sampai proses untuk melakukan wudu. Kita tahu sunnah-sunnah wudu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kita sekarang sudah masuk pada anggota-anggota perdunya wudu. Di antaranya adalah membasuh kedua tangan. Summaksil yadaka alumna, dimulai dari tangan kanan, membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri sampai siku. Semakin tinggi semakin baik. Nah, pada waktu membasuh, ketika kita membasuh tangan kanan, hendaklah berdoa. Ngeten iki nggih kudu pas mulai diapal. Menit dipraktekno aduh oleh tugas. Doane napa? Allahumma a'tini. Ya Allah, berilah aku ketika membasuh tangan kanan. Ya Allah, berilah aku kitabku dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dungane niku koyo makanya dipraktekno temen terus dihayati. Insya Allah kalau wudunan sempurna, maka sholatnya akan mengikuti sempurna. Sebab salah satu ciri orang yang mendirikan sholat itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama kamalut toharoti, sempurnanya bersuci. Yang pertama, baik itu badannya, tempatnya maupun pakaiannya, semuanya itu diawali dengan suci. Nah, kalau awalnya sudah baik, maka sholatnya nanti akan mengikuti. Kaifiyatul wudunya dipelajari betul. Bahkan ketika wudu, membasuh tangan kanannya saja berdoa, Allahumma ya Allah akti, berilah kepadaku kitabku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Niku baru tangan kanan. Wa inda ghusli simal, ketika membasuh tangan yang kiri niku nggih wonten dongane. Nek mboten apa ya ditulis ae nek jadi sing gede. Terus Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani. Ya Allah,
aku mohon perlindungan kepadamu antuk tiani untuk menerima, aku menerima kitabku dengan tangan kiri, atau miwaro idhri, dari belakang punggungku. Jadi dari mau kitab ini bukan gak sopan, mau gak selamat ya ngoten. Ibu kitabnya itu kok budi geger. Tapi ketika tangan dengan tangan kanan, malah kitabnya diwaca dewe-dewe, ikrok kitab diwaca. Nanti nilainya api-api, wis senang ini alamat lebu subhanallah. Nah, kitab jebule tangan kiwa, ada kok geger pisan nilai ini elek-elek sumpah nih. Nah, ketika itu Umirudin summa austa'id, kemudian setelah membasuh kedua tangan beserta doanya, lalu meratakan kepalanya, membasuh kepala, maksudnya membasuh sebagian dari kepala. Nek mungguwe peke nih madzhab Syafi'i, perdunya itu membasuh sebagian dari rambut kepala, sebagian, tapi sunnahnya membasuh seluruhnya. Maka nggak usah diperdebatkan, sing penting intinya membasuh. Tapi wonten kitab Al-Imam Al-Ghazali niki membasuh seluruhnya bil masfi, termasuk itu rukun daripada fardu daripada wudu. Ya nopo, tangan dibasahi, kemudian diletakkan di depan, set, lalu ditarik ke belakang. Setelah ditarik ke belakang, kembali lagi ke depan. Ke depan. Nah, niku dilakukan 3 kali sambil berdoa. Ono dungane bisa. Donga jenengan. Marep wae pinek-pinek ngeten waduh wae nomon hilang migrain. Penyakit-penyakit itu hilang. Dungane napa? Allahumma ghassini bi rahmatika, ya Allah naungilah dengan rahmatmu, wa anzil, dan turunkanlah alayya kepadaku min barokatika, dari keberkahanmu, wa adilni, dan naungilah aku tahta dhilli arsika, di bawah naungan arsmu, yauma la dhilla illa dhilluk, yauma la, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma ya Allah, haramkanlah sya'ri, rambutku, wa basyari, dan tubuhku, alan nari, atas neraka. Tungone kaya wonten. Makane wudu niku termasuk salah satu ciri kemuliaan umat Muhammad. Sedikit tentang hati sebelum kita teruskan. Wonten wudu niku keutamaane wudu napa? Ma'adallahu minat tawa al-jalili wal fadli al-jamili al-wudu. Allah akan menyediakan orang yang berwudu minat tawabil jazil, dari pahala yang sangat besar dan keutamaan yang indah di dalam berwudu. Famin dalika, nopo di antara fadilane wudu yang diberikan oleh Allah, annal wudu'a yutahhirul insana minal khotoya wa yunadhifu jawarihahu wahidatan. Sesungguhnya wudu itu mensucikan, membersihkan manusia dari kesalahan-kesalahan.
Wa yunadifu dan membersihkan jawarihahu, tubuhnya, hatinya bersih, terus tubuhnya ini juga bersih, sedikit demi sedikit. Fakullama ghasala jarihatahu, ketika seseorang itu membasuh anggota badannya, kharajat, keluar minha darinya al-khotoya, kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tentunya kesalahan boten mriki adalah kesalahan-kesalahan kecil. Jadi metu wawani. Makanya sering kalau sampaikan, kalau bisa kita itu dawamul wudu. Jadi selalu menjaga wudu. Sebab orang yang suci itu akan selalu dijaga oleh malaikat, terutama mau tidur duduk dulu, mau baca ayat kursi, oper gitu, oper nopo langsung lebar, menghabisnya software, padahal itu jadi cukup malaikat. Kayak Nabi Dawud, qala man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, wa ahsanal wudu'a, dan memperbaiki wudunya, kharajat, keluar khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta yakhruja, sehingga keluar min tahti adbarihi, dari bawah-bawah kukunya, keluarnya lewat situ. Seumpamanya diperlihatkan dengan paling lebih berpopo. Jadi ketika orang itu berwudu, maka dari tangan, dari jari-jarinya itu keluar kesalahan-kesalahannya. Mungkin tadi tangan ini dipakai untuk bersusah, mata juga begitu, telinga dan seterusnya. Bahkan ada hadis yang agak panjang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddo'al abdu, apabila seorang hamba berwudu, al muslimu awil mu'minu, wa ghasala wajhahu, lalu ia membasuh wajahnya, dibasuh kata, setelah dibasuh terus ikannya Nabi, kharaja min wajhihi kulla khati'atin nadoro ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'. Idza tawaddo'a, apabila seorang hamba al-muslim al-mu'min, faghasala, dia membasuh wajahnya, kharaja, keluar dari wajahnya, kullu khoti'atin, setiap kesalahan, nadoro, ia melihat, ilaiha, dengannya, yakni dengan kedua matanya, ma'al ma'i, beserta air, atau akhir dari tetesan air, itu saling itu. Makanya yang wudu itu wajahnya itu kayak sebenarnya masih yo ireng, kayak ini soalnya bersih. Ini kali sabun tulis beres, nggak usah ukurannya belum, tapi kalau wudu tetap hanya ngomong. Tapi nek sering wudu, wajahnya akan terpancar cahaya. Bahkan waidah khosala, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi, keluar dari kedua tangannya, kulla khati'atin, setiap kesalahan, kana batosatha, di mana ia memukulnya dengan kedua tangannya beserta air atau akhir dari tetesan air. Jadi tangannya yang dipakai untuk melakukan perbuatan tidak baik, maka keluarlah dosa-dosa itu.
Baiklah wasalari rijlaihi, dan apabila membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluar setiap kesalahan masadda yang ia berjalan rijlah dengan kedua kakinya, ma'al ma'i beserta air, hatta yakhruja, sehingga keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Ini yang pertama. Jadi keutamaan orang yang berwudu. Yang kedua, wa min dzalika annal wudu'a 'alal makarihi yarfa'ud darajat. Sesungguhnya wudu atas sesuatu yang tidak disukai maka akan meninggikan derajat. Seumpamanya saat ini jam telu muadhan jenengan wudu, terus ditambahi sholat. Nah, wudunya itu saja kan males, gak seneng, jane nafsu itu gak seneng. Mulai jam dulu adem, nang jeding ae berangkat berwudu, terus sholat. Niki akan mengangkat derajat seseorang. Dan Rasulullah nanti dawuhnya ala adullukum, maukah kalian akan aku tunjukkan ala ma yamhul khotoya bil khotoya, sesuatu yang dapat menghapus kesalahan, wa yarfa'u darajat, dan mengangkat derajat. Kemudian para sahabat-sahabat menjawab, bala, iya ya Rasulullah. Ini kanjeng Nabi, bala itu jawaban yang halus. Ada kata-kata na'am, ya, bala, nggih, ajar. Kemudian Rasulullah bersabda, sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat seseorang adalah, pertama adalah isbahul wudu alal makari, yakni menyempurnakan wudu ketika ia tidak suka. Jadi nafsu kita seneng, tapi tetap saja dia lakukan sehingga dia mampu untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, yakni memperbanyak langkah ke masjid. Dengan langsung kembali lagi ke masjid, kalau ketemu ke masjid, itu termasuk dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Kasratul khuta, memperbanyak langkah menuju masjid. Taklim, sholat jamaah, qiraatul Quran, zikir, baca sholawat, yang jelas perbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, wa intidharu sholat ba'da sholat, menunggu sholat sesudah sholat maghrib, wis ditunggu isya, Islam boleh wis mane mulai angin kali ono masjid, qiraatul Quran, zikir, mendiskusikan masalah umat. Jadi waktu itu bisa memberi berkah, bisa waktu itu sama, tapi keberkahan itu bisa berbeda. Maghrib waktunya 1 jam, tapi bisa seseorang itu berkah. Yang satunya pakai qiraatul Quran, pakai zikir, pakai sholat, yang satunya pakai HP, share. Yang satunya pakai rasani, yang satunya pakai lihat. Sama 1 jamnya, tetapi keberkahan waktu ini bisa beda. Kemudian kasratul khuta wantidharu sholat ba'da sholat. Jadi setelah maghrib selesai sholat itu sudah rindu dengan sholat isya. Nanti kita akan membahas di belakang ada, yakni supaya sholat itu khusyuk, berarti salah satunya adalah sebelum sholat, sebelum adzan itu sampun wonten masjid. Wis nunggu, wis praktis ngoten. Enggak komat baru berangkat.
ini sebenarnya kari. Wis kari apa gak wae sudah siap untuk mendengarkan adzan, terus dijawab nanti jenengan raosaken sholat yang modest itu pasti Allah akan menurunkan ketenangannya, kekhusyuannya, karena belum dipanggil sudah siap-siap. Kan panggilan Gusti Allah ada itu, tapi kita sudah siap. Dan itu namanya intidhar sholat, ba'da sholat, menunggu sholat sesudah sholat. Setelah sholat isya kita rindu sholat subuhnya, sholat tahajudnya. Alhamdulillah, jam 2 tangi sholat tahajud. Wis direncanakan, bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah berilah nanti jam 2 bangun. Dibangun oleh Gusti Allah. Dengan jeding balik meneh kamu. Bisa ngoten. Nah, nek wis ditanyekno kaya ngoten iku tergantung tiange. Wis aku tahu kudu diperangi malih. Kalau bangunnya pasti dibangunkan oleh Allah. Tetapi setelah itu apakah tindakannya itu nang jeding apa enggak, ngelilir tok apa turu meneh didelok jam 2 sore. Ternyata tidur blas jam 4 tangi. Nek kadek wis tangi terus ditambahi, insya Allah saya jam 7 pengalaman dan menambahi itu wis alamat ini apa? Alamat sholatu wassalamu alaihi. Lah intidhar sholat ba'da sholat itu fadzalikum ar-ribat. Ini berat sekali. Beratnya bagaimana? Seperti orang yang menjaga perbatasan dari di sini negaranya orang Islam terus dijaga dari serangan musuh. Itu beratnya seperti itu. Jadi menjaga perbatasan. Orang yang menunggu sholat sesudah sholat. Isbahu wudu alal makari wa kasratu tuqa alal ilal masjid. Sing nomor 3, wa min dzalika termasuk keutamaannya wudu. Di samping berwudunya berdoa, nanti kita teruskan. Annas syahadata ba'dal wudu sababu dukhulil jannah. Sesungguhnya membaca syahadat sesudah berwudu sababu dukhulil jannah, menjadi sebab orang itu masuk surga. Nanti ditulis di jedinge doanya sesudah wudu. Wonten napa mboten iki? Wonten. Nek mboten meni langsung dipasang. Praktek ngajine dadi ngomong nek dereng apal kan saged maos. Napa? An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa berwudu, fa'aksana wudu'ahu, maka dia memperbaiki wudunya. Summa qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyatu yadkhuluha min ayyiha sa'at. Niki rawahu Muslim. Man barang siapa tawaddo'a berwudu, fa'aksanal wudu'a, maka dia memperbaiki wudunya. Memperbaiki wudunya niku mulai dari membasuh muka dungane diwaca, membasuh tangan doanya dibaca. Semuanya tidak dibaca tapi wudunya sempurna. Terus setelah berwudu dia berdoa. Summa qala, kemudian dia berdoa asyhadu alla, sambil menghadap kiblat, tangannya diangkat menghadap ke langit. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu lahu baginya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya.
Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah aku minat tawabina, orang-orang yang bertaubat. Terus diayati makna itu, akhirnya jadi seneng wong tobat. Seneng dari tobat. Karena tobat itu awal untuk memasuki wusul kepada Allah. Kudu tobat dhisik. Bab tobat, dari tobat itu didahulukan. Kalau orang itu sudah tobat berarti dia melakukan suatu kebaikan terus. Startnya itu untuk menggapai ridho Allah, untuk sampai kepada Allah diawali dengan tobat. Nanti Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci, bersuci. Ketika doa itu dibaca, ada yang ditambahi napa niku? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sholih. Maka futihat, dibuka lahu bagi orang tersebut abwabul jannah, pintu surga. Langsung bilang pintu surga itu gak satu, tapi pintu surga 8 itu terbuka semuanya. Yadkhuluha, memasukinya dari pintu mana saja. Sebab surga itu pintunya macam-macam. Wonten pintu Tuhan, wonten pintu royan. Ada orang yang bisa memasuki seluruh pintu itu. Siapa? Orang yang selalu dalam keadaan berwudu dan setelah wudu berdoa. Nah, ini Anda coba dipraktekkan. Apa kamu untuk ngentut boleh masjid? Apa boleh masjid? Wudu. Ternyata masjid itu ditutup jadi dibuka mawon. Pengen ngomong wudu, kalau kote aja, gak popo. Masih hajat dok baru nyingkir BI. Setelah itu menurut yang seneng, ya Allah, kalau aku masih ini deh kasih habis barang, mana gak ngepono nih kotak apa-apa. Padahal nang konten itu terus jangan dikenai. Nang masjid ngetero banyak baru matur suwun nyingkir. Panitia nih kami yang ngobrol ditutup aja, bukan bisa ditutup. Ya, masjid harus terbuka terus. Masih wonge mriku kok turu dok gak apa. Pas komat ketemu metu. Wonten ngoten niku. Ya. Masjid nanti tidak epok ya. Kadang-kadang nek buntu mata ya. Komatnya metu. Lalu balik meneh. Gak usah dilarang gak apa-apa. Mending orang seneng akhirnya melok wudu toh. Pertama melok wudu toh, mending melok sholat. Akhirnya karena api tamire diberikan tempat untuk istirahat. Untuk istirahat. Kalau perlu di kono kasur. Artinya di luar itu bukan apa-apa, di dalam tidak. Supaya di dalamnya itu untuk ibadah. Insya Allah masjidnya akan ramai. Seperti orang-orang dulu ya, masjidnya ada nonong dulu bagi yang dibidik oleh orang-orang tua itu supaya nanti subuhnya kena. Saniki mboten enten lari itu masjid. Seneni makmil pun masjid. Golek komunitas seperti itu tidak apa-apa. Nah, masjid ada liputan, rompamnya. Kalau perlu dadakan kemah di dekat masjid, lain-lain itu. Kenapa yang dibidik supaya semua masjid untuk memberikan rasa cinta, mahabbah datang masjid. Sebab wong sing seneng hatinya mu'allaqun bil masjid, hatinya digantungkan di masjid, maka termasuk syafaatun yudhibbuhumullah yaumana bila ilah, termasuk 7 golongan
yang nanti mendapatkan naungan di hadapan Allah. Kembali datang wudu, sahabatanipun kepala dibasuh, maka summamsah, kemudian usaplah udunaika, kedua telingamu, dohirima, dohirohuma wa batinahuma bima'in jadidin wa udkhila, dan masukkanlah musabbaataika, driji pojok loro sira fi simaka ing dalem bolongan loro kuping ira, ngeten dek, kemudian diputar, terus ini dimasukkan sini, ya diputar, jadi mboten ngeten masa wudu cek karotong nggih. Di telinganya niku supados betul-betul bersihkan jepit-jepit ini. Jarine ahli puntur, dalam telinga itu banyak titik-titik akupuntur. Nek dipijeti ngeten ngelu-ngeluinan. Apa coba ini? Dipijeti. Tak suwe wudune, ingin sempurna wudunya. Kemudian sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Allah, ij'al, mugi-mugi panjenengan dadekaken di ingsun alladina minal ladina, dari orang-orang yang yastami'una, mereka mendengar qawla dawuh, fayattabi'una, maka mereka mengikuti yang baik. Jadi nek ono kalimat saya niku kuping niki langsung mlebut terus dilakoni. Niki Quran niki. Doane kaya ngoten. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bersama-sama setelah kita mengkaji berkaitan dengan wudu, kita berusaha sekuat tenaga untuk dapatnya menjaga kita dari wudu. Batal wudu. Insya Allah dengan ikhtiar itu nanti Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan mengangkat derajat kita semuanya. Sehingga nopo yang kita kaji kita bisa manfaat barokah di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi